Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Hairina Balkis dengan NPM 230810110276. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode numerik. Di sini saya mendapatkan materi diferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensiasi. Diferensiasi adalah proses dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan turunan dari suatu fungsi. Turunan itu sendiri menggambarkan tingkat perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Dalam konteks matematika, diferensiasi berhubungan erat dengan konsep perubahan yang sangat kecil atau infinitesimal yang dapat diukur dan dianalisis. Diferensiasi dalam matematika adalah proses untuk menentukan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Dalam kalkulus, turunan fungsi f(x) pada titik x didefinisikan sebagai limit dan rasio perubahan fungsi terhadap perubahan variabel saat perubahan tersebut mendekati 0. Diferensiasi, ini ada rumus diferensiasi sendiri. F aksen X sama dengan limit H0 Fx plus H dikurangin Fx per H. Dalam konteks numerik, kita tidak dapat selalu menghitung limit ini secara langsung, sehingga kita menggunakan pendekatan numerik. Perhitungan kalkulus banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometri yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu dan jarak. Secara kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi, selisih tinggi, dan perubahan jarak. Di sini ada rumus dy per dx sama dengan limit ax 0 delta y per delta x. Penentuan titik puncak kurva y sama dengan fx dy atau dx sama dengan 0. Nah, diferensiasi sendiri ada 3 metode. Yang pertama ada metode selisih maju. Di sini saya mempunyai diagram metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengabdosi secara langsung definisi diferensial. Misal, diberikan nilai-nilai X di X0 plus H dan X0 serta nilai fungsi untuk nilai-nilai X tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah X0, F0, dan X1. F1 dalam hal ini X1 sama dengan X0 plus H. Nah, di sini ada rumus metode selisih maju, yaitu F aksen X sama dengan F X plus H dikurangi Fx per H. Nah, metode selisih ini juga mempunyai rumus errornya. F sama dengan minus Fx plus 2H dikurangi 2F X plus H ditambah Fx plus per 2H. Pengembalian H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih maju sebesar EF
sama dengan minus 1/2 f aksen X. Nah, di sini juga ada langkah-langkah metode maju. Yang pertama, definisikan fungsi. Tentukan fungsi f(x) yang akan dicari nilai turunannya. Yang kedua, ada tentukan turunan pertama. Definisikan rumus turunan pertama f aksen X yang akan digunakan. Tentukan rentang, masukkan nilai batas bawah A dan batas bawah B dari rentang X yang akan dihitung. Yang keempat, tentukan jumlah interval N. Tentukan jumlah interval N yang akan digunakan untuk pembagian rentang. Yang kelima, hitung nilai H. Hitung langkah H dengan rumus H sama dengan B minus H minus A per N. Lalu yang keenam, ada hitung turunan pertama. Untuk setiap nilai XI sama dengan A plus IH dari I sama dengan 0 hingga N-1. Hitung turunan pertama menggunakan rumus F aksen XI sama dengan FXI plus H dikurangi FXI per H. Yang ketujuh, ada tampilkan hasil, tampilkan nilai XI, nilai fungsi fXI, nilai turunan pertama yang dihitung, dan jika ada bandingkan dengan nilai turunan eksak. Yang terakhir, ada hitung rata-rata kesalahan. Opsional, jika diperlukan, hitung dan tampilkan rata-rata kesalahan antara hasil perhitungan dan nilai eksak. Nah, yang kedua ada metode selisih mundur. Di sini saya juga ada diagram metode selisih mundur. Metode selisih mundur adalah salah satu teknik dalam diferensiasi numerik yang digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi. Misal, diberikan nilai-nilai X di X0 min H dan X0 diserta nilai fungsi untuk nilai-nilai X tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah X-1, F-1, dan X0, F0. Dalam hal ini, X-1 sama dengan X0 min H, metode selisih mundur dengan nilai X di X0 min H dengan nilai 2 titik X-1, F-1, maka F aksen X0. Metode selisih mundur juga mempunyai rumus, yaitu Fx, F aksen X sama dengan Fx minus Fx min H per H. Dan ada rumus errornya juga, F sama dengan minus Fx plus H dikurangin 2Fx plus Fx min H per 2H. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih mundur sebesar EF sama dengan minus 1/2 HF aksen X. Langkah-langkah metode mundur. Yang pertama, ada tentukan fungsi dan titik evaluasi. Pilih fungsi fx yang ingin Anda hitung turunan pertamanya. Tentukan titik x di mana Anda ingin menghitung turunan serta nilai langkah h yang akan digunakan. Yang kedua, ada gunakan rumus selisih mundur. Rumus untuk menghitung turunan menggunakan metode selisih mundur adalah F aksen X sama dengan Fx min Fx min H per H. Yang ketiga, ada hitung nilai fungsi. Hitung nilai fungsi pada titik X yaitu Fx.
Hitung nilai fungsi pada titik sebelumnya, yaitu f(x min h). Yang keempat, ada substitusi nilai ke dalam rumus. Masukkan nilai-nilai yang telah dihitung ke dalam rumus selisih mundur. F aksen X sama dengan Fx min H per H. Hitung error opsional jika diperlukan. Anda juga dapat menghitung estimasi kesalahan dari metode ini menggunakan rumus error. EF sama dengan minus Fx plus H minus 2Fx plus Fx min H per 2H. Yang keenam, analisis hasil. Tinjau hasil yang diperoleh dan dibandingkan dengan nilai analitik jika tersedia untuk menilai akurasi metode. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada metode selisih tengah. Di sini saya juga punya diagram untuk metode selisih tengah. Metode selisih tengah adalah teknik dalam diferensiasi numerik yang digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi dengan memanfaatkan nilai fungsi pada dua titik di sekitar titik yang ingin dihitung. Misal, diberikan nilai-nilai x di x0 min h dan x0 plus h serta nilai fungsi untuk nilai-nilai x tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah x min 1, f min 1, dalam hal ini x min 1 sama dengan x0 min h dan x1 sama dengan x0 plus h. Nah, metode selisih tengah ini juga mempunyai rumus, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h minus fx min h per 2h. Errornya juga ada rumusnya. EF sama dengan minus fx plus 3h minus fx plus 2h minus 2fx plus h plus 2fx plus fx f plus fx dikurangi h dikurangi fx min 2h per 24h kuadrat. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Error metode selisih mundur sebesar EF sama dengan minus 1 per 6 HF aksen X. Langkah-langkah metode tengah. Tentukan, yang pertama, ada tentukan fungsi dan titik. Pilih fungsi fx yang ingin diferensiasi, tentukan titik x di mana turunan akan dihitung. Yang kedua, pilih nilai langkah h, pilih nilai kecil untuk h, misalnya h sama dengan 0,01 atau lebih kecilnya lagi, untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Yang ketiga, ada hitung nilai fungsi. Hitung nilai fungsi pada titik x plus h dan x dikurangi h. Fx plus h, fx dikurangi h. Yang keempat, terapkan rumus selisih tengah. Gunakan rumus selisih tengah untuk menghitung turunan. F aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min dikurangi fx dikurangi h per 2h. Yang kelima, ada hitung error opsional. Jika diperlukan, hitung estimasi error dari metode ini, yang biasanya berhubungan dengan turunan ketiga dari fungsi tersebut. Yang keenam, ada interpretasi hasil. Analisis hasil yang diperoleh dan dibandingkan dengan nilai eksak jika tersedia untuk menilai akurasi metode. Nah, di sini ada galat diferensiasi numerik. Galat merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam diferensiasi numerik.
Galat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemulihan ukuran langkah H. Ukuran langkah yang terlalu besar dapat menyebabkan galat yang signifikan, sementara ukuran langkah yang terlalu kecil dapat meningkatkan kesalahan pembulatan. Jenis-jenis diferensiasi. Diferensiasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada diferensiasi biasa dan yang kedua ada diferensi parsial. Nah, yang diferensiasi biasa sendiri atau ordinary differentiation adalah menghitung turunan dari fungsi dengan satu variabel. Yang kedua ada diferensiasi parsial. Diferensiasi parsial, partial differentiation, menghitung turunan dari fungsi yang bergantung pada lebih dari suatu variabel. Nah, lalu di sini ada kelebihan diferensiasi yang secara kompleks. Yang pertama, ada kemudahan dalam mengatasi fungsi kompleks. Metode numerik dapat digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang sulit atau tidak mungkin dihitung secara analitik, terutama ketika fungsi tersebut melibatkan persamaan nonlinear atau kompleks. Yang kedua, ada akurasi yang dapat ditingkatkan. Dengan memiliki ukuran langkah step size yang kecil, akurasi hasil perhitungan dapat ditingkatkan. Metode selisih tengah misalnya sering kali memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode selisih maju dan mundur. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi untuk memodelkan fenomena yang melibatkan perubahan. Penggunaan komputer. Penerapan metode yang numerik seringkali dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer yang memungkinkan perhitungan dilakukan dengan cepat dan efisien, serta dapat menangani data dalam jumlah besar. Lalu, diferensiasi memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangannya. Kekurangannya diferensiasi sendiri, kesalahan numerik. Terdapat potensi kesalahan numerik yang dapat terjadi akibat pemilihan ukuran langkah yang tidak tepat. Ukuran langkah yang terlalu besar dapat menghasilkan estimasi turunan yang akurat. Ketergantungan pada algoritma. Hasil dari metode diferensiasi numerik sangat bergantung pada algoritma yang tidak digunakan dan pemilihan metode tertentu. Beberapa metode mungkin tidak cocok untuk semua jenis fungsi. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam kompleksitas perhitungan. Meskipun metode numerik dapat menangani banyak masalah, ada batasan pada kompleksitas
perhitungan yang dapat dilakukan, terutama jika menggunakan perangkat dengan kapasitas komputasi rendah seperti ponsel pintar. Yang terakhir ada waktu komputasi untuk fungsi yang sangat kompleks atau ketika ukuran data sangat besar. Waktu komputasi bisa menjadi masalah terutama jika dibandingkan dengan solusi analitik yang mungkin lebih cepat untuk kasus tertentu. Lalu, diferensiasi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode diferensiasi numerik memungkinkan perhitungan turunan untuk fungsi yang sulit atau tidak mungkin dihitung secara analitik. Kekurangannya adalah terdapat potensi kesalahan numerik, terutama jika ukuran angka H tidak dipilih dengan tepat. Untuk kesimpulan diferensiasi dari materi ini, kita dapat memahami dan menerapkan bahwa tidak semua fungsi dapat dicari turunannya secara manual. Untuk itu, tuntunan secara numerik dapat digunakan untuk mencari turunan fungsi yang sulit tersebut. Terdapat 3 metode penyelesaian turunan secara numerik, yaitu seperti yang saya tadi jelaskan, ada metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengah. Metode selisih maju adalah suatu metode untuk mencari nilai taksiran turunan suatu fungsi menggunakan dua titik yang telah diketahui, yaitu x0 dan x1 sama dengan x0 plus h. Metode selisih mundur menggunakan titik x0 dan x-1 sama dengan x0 min h. Untuk menentukan taksiran tersebut dibutuhkan beberapa informasi, yaitu fxi, h, f aksen, x eksak, x, dan xi. Di sini saya mempunyai 3 soal yang dimana satu soalnya ada satu soal metode selisih maju, satu soal metode selisih mundur, dan satu soalnya lagi ada metode selisih tengah. Metode selisih maju. Hitunglah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 pada interval x sama dengan 2 dengan langkah h sama dengan 0,1 menggunakan metode selisih maju. Rumusnya metode selisih maju sendiri itu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx per h. Di sini saya akan menyelesaikan soal yang tadi saya buat. Yang pertama, kita hitung nilai fungsinya terlebih dahulu. Kita masukkan x-nya sesuai yang tadi ada di soal. Menggunakan x sama dengan 2. Kita masukkan x-nya ke dalam rumus sesuai yang ada di soal. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Jadi, F2 sama dengan 2 kuadrat plus
3 dikali 2 plus 2 sama dengan 12. Lalu kita mencari fx plus h. Fx plus h-nya sendiri kita masukkan. X-nya tadi 2, interval X sama dengan 2, kita masukkan 2, plus H-nya itu kita sudah menentukan dengan langkah H sama dengan 0,1. Kita masukkan di sini, Fx plus H jadi F 2 plus 0,1 sama dengan F 2,1. Nah, karena X-nya sudah berubah menjadi 2,1, kita masukkan ke dalam rumus yang kita buat soal tadi ini. 2,1 kuadrat ditambah 3 dikali 2,1 plus 2 sama dengan 12,71. Lanjut, kita menghitung turunan menggunakan rumus selisih maju. Sesuai apa rumus ini? Kita masukkan F aksen 2 karena X-nya tadi 2 sama dengan 12,71. Itu kita menggunakan Fx plus H. Fx plus H-nya ada 12,71. Dikurangin Fx min H. Dikurangin, maaf salah tadi, Fx. Nah, Fx-nya sendiri ada 12. Nah, kita kurangin per H. H-nya sendiri ada 0,1. Lalu kita hitung dan hasilnya 7,1. Nah, selanjutnya yang kedua ada soal metode selisih mundur. Hitunglah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangin 4x ditambah 6 pada titik x sama dengan 1 dengan langkah h 0,1 menggunakan metode selisih mundur. Nah, rumus metode selisih mundur sendiri yaitu ada f aksen x sama dengan fx dikurangin fx dikurangin h sama per h. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, kita hitung nilai fungsi f1 karena tadi di sini di soal x sama dengan 1. Kita masukkan f1 sama dengan kita masukkan ke yang tadi kita buat soal. Satu pangkat 2 dikurangin 4 kali 1 plus 6. Hasilnya 3. Lalu kita cari fx min h sama dengan f1 dikurangin 0,1. Hasilnya 0,9. Hanya sendiri kita menggunakan 0,1. Sama dengan 0,9 pangkat 2 dikurangin 4 kali 0,9 ditambah 6. Kita jumlahkan hasilnya 3,21. Nah, fx min h-nya hasilnya 3,21.
Lalu kita hitung turunan menggunakan rumus selisih mundur. Sesuai yang di sini, kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus. F aksen X atau F aksen 1, maaf saya salah ketik, sama dengan 3. Nah, 3 ini dari mana? Dari fx sesuai yang di rumus. Lalu dikurangin 3,21 karena di rumus fx min h. Nah, jadi di sini kita masukkan 3,21 karena fx min h-nya 3,21 per h. H-nya kita menggunakan 0,1. Sama dengan kita jumlah hasilnya minus 2,1. Min 2,1. Lalu yang ketiga, saya ada soal metode selisih tengah. Hitunglah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 pada titik x sama dengan 1 dengan langkah h sama dengan 0,1 menggunakan metode selisih tengah. Metode selisih tengah sendiri mempunyai rumus f aksen x sama dengan fx plus h dikurangin fx kurangin h per 2h. Nah, di sini langkah pertamanya kita hitung nilai fungsinya terlebih dahulu. F1 karena x-nya tadi kita menggunakan 1. Kita masukkan ke dalam rumus yang saya buat. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 5. Kita mencari 2 karena di rumusnya kita membutuhkan fx plus h dan fx dikurangin h. Cari yang pertama terlebih dahulu, yaitu fx plus h. Kita masukkan rumus f1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Kita hanya menggunakan 0,1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 1,1 kuadrat ditambah 3 dikali 1,1 ditambah 1. Hasilnya 5,51. Yang kedua kita mencari fx min h sama dengan f1 dikurangin 0,1 sama dengan 0,9. Kita masukkan ke dalam rumus seperti yang fx plus h. 0,9 kuadrat ditambah 3 dikali 0,9 plus 1. Hasilnya kita menemukan 4,51. Hitung turunan menggunakan rumus selisih mundur. Nah, rumusnya sendiri ini. Kita masukkan tadi angka-angka yang kita udah cari ke dalam rumus. F aksen x plus sama dengan 5,51 dikurangi 4,51. Nah, 5,51 sendiri itu dari ini fx plus h ini. Nah, dikurangin 4,51 per 2 dikali 0,1. 2h. Kita hanya juga menggunakan 0,1.
kita hasilkan sama dengan 5. Lalu di sini di metode numerik sendiri kita bisa menggunakan Excel. Saya akan menjelaskan di mana kita memecahkan soal dengan menggunakan tabel metode numerik di Excel. Nah, di sini saya juga mempunyai tabel metode numerik. Kita bisa membuat soal dan kita bisa menyelesaikan di Excel dan kita bisa menggunakan tabel metode numerik. Di sini saya menggunakan beda soal dari yang tadi di PPT saya. Di sini saya menggunakan soal fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 8. Dan saya menggunakan H 0,1. Untuk selisih maju saya menggunakan X 0 sampai 1. Selisih mundur saya menggunakan X sama dengan 1 sampai 0. Dan selisih tengah saya menggunakan X sama dengan 1 sampai 0. Di sini kita ada X. Nah, di X0 kita menggunakan, karena kita X-nya tadi 0 sampai 1, kita 0 sampai 1. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa langsung ke fx. Kita mencari fx. Kita memasukkan rumusnya B3 karena kita menggunakan X, B3 kuadrat ditambah 8 dikali X ditambah 8. Hasilnya 8. Dan yang di bawahnya sama menggunakan cara yang awal tadi. Lalu fx plus h-nya kita menggunakan X ditambah H karena hanya kita 0,1 kuadrat ditambah 8 dikali B3 ditambah 0,1 ditambah 8. Yang bawahnya juga sama seperti yang di atas yang saya jelaskan. Lalu kita mencari fx plus 2h. Nah, caranya sendiri, X ditambah 0,2. Kenapa 0,2? Dikarenakan saya mengkalikannya di awal. Jadi 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Langsung saya masukkan ke dalam Excel ini rumusnya. Jadi B3 ditambah 0,2 kuadrat ditambah 8 dikali B3 ditambah 0,2 ditambah 8. Langsung kita enter. Hasilnya 9,64. Nah, kita mencari f aksen X maju. Kita menggunakan cara D3 dikurangin C3 per 0,1, yaitu fx dikurangin fx plus h per h,
yaitu 0,1. Nah, ini kita menggunakan metode maju. Nah, ini. Setelah itu kita mencari errornya. Untuk errornya sendiri kita menggunakan rumus yang ini. Berarti minus fx plus 2h dikurangin 2fx plus h ditambah fx per 2h. Lalu ketemunya minus 0,1. Lalu di metode mundur ini saya menggunakan x1 sampai dengan 0. Kita mencari awalnya x. Nah, x ini menggunakan rumus x dikurangin 0,1. Mohon maaf. Lalu kita mencari fx. Nah, fx itu sama mencarinya dengan yang awal tadi, metode maju. Nah, kita tinggal masukin saja ke tabelnya ke dalam rumus, yaitu B18 kuadrat ditambah 8 dikali B18 karena B18 adalah X ditambah 8 hasilnya 17. Lalu ada fx plus h, itu rumusnya sama, x ditambah h akar pangkat ditambah 8 dikali x plus h ditambah 8. Hasilnya ketemu 18,01. Lanjut yang fx min h. Di sini rumusnya sama dengan yang di atas, yaitu x dikurangin h kuadrat ditambah 8 dikali x kurangin h ditambah 8. Nah, di sini ada f aksen x mundur. Nah, f aksen x mundur ini sama dengan rumusnya, yaitu ini, fx dikurangin fx min h per h. Nah, ini ketemunya 9,9. Kita mencari errornya. Nah, errornya menggunakan rumus ini. EF sama dengan min fx plus h dikurangin 2f plus fx min h sama dengan 2 per 2h. Nah, ketemunya errornya minus 0,1. Lalu kita ke metode yang tengah. Nah, x-nya sendiri saya menggunakan 1 sampai dengan 0. Sampai 0. Yang pertama kita mencari x-nya terlebih dahulu. X dikurangin h. Hasilnya ini 0,9. Nah, yang satu ini kenapa tidak menggunakan rumus? Dikarenakan saya langsung
saya langsung manual 1 karena saya inginnya X tadi 1 sampai 0. Lalu yang Fx ini sama rumusnya X kuadrat, kita tinggal masukkan angka tabelnya, angka dan huruf tabelnya ke dalam rumus yang saya tadi buat. X kuadrat ditambah 8 dikali X ditambah 8. Hasilnya Fx-nya ketemu 17. Lalu kita mencari Fx plus H. Nah, Fx plus H-nya sendiri sama saja. X plus H pangkat 2 ditambah 8 dikali X ditambah H ditambah 8. Nah, Fx plus H-nya di metode tengah ketemu 18 0,01. Lalu Fx plus 2H ini sama saja seperti Fx plus H, cuman ini 2H, Kak. Jadi 2 dikali 0,1 hasilnya 0,2, hanya merubah di H-nya saja, yaitu yang awalnya tadi 0,1 menjadi 0,2. Dan Fx plus 2 hanya di metode tengah ketemu 19,04. Lalu kita mencari Fx plus 3H. Nah, 3H itu sama dengan yang tadi, 2H. Jadi 3 dikali 0,1 hasilnya 0,3. Langsung kita masukkan saja ke dalam soal yang tadi, rumus. Lalu Fx plus 3H di metode tengah menemukan hasil 20,09. Lalu ada Fx min H. Ini X dikurangin H pangkat 2 ditambah 8 dikali X min H ditambah 8. Hasilnya Fx min H di metode tengah menemukan 16,01. Selanjutnya ada Fx min 2H, di mana tadi sama saja yang Fx min H, cuman ini 2H-nya dikali. 2 dikali 0,1 hasilnya 0,2. Dan Fx min 2H-nya ketemu 15,04. Nah, ini ada F aksen X tengah. Ini menggunakan rumus ini yang saya tadi jelaskan. Ini F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangin Fx min H per 2H. Kita masukkan ke tabel Excel ini, hasilnya ketemu 10. Nah, jadi F aksen X tengahnya ketemu di metode tengah ini ketemu 10. Untuk errornya sendiri, kita menggunakan rumus EF sama dengan min Fx plus 3H dikurangin Fx plus 2H dikurangin 2Fx plus H ditambah 2Fx ditambah Fx kurangin H dikurangin Fx dikurangin 2H per 24 H kuadrat. Kita masukkan saja angka-angka ini ke dalam rumus.
dan hasilnya 0. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.